Hai Aquarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya Aquarius ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita membahas tentang sexual energy Aquarius di bulan September 2021. Dan ini buat Aquarius yang couple ya, yang berpasangan. Buat kamu yang jomblo, minggir dulu. Boleh sih menyimak sebagai pelajaran, tapi tentu saja resiko ditanggung sendiri ya, oke? Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Aquarius, so be wise and be smart ya. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya, makasih banget ya sayangku cintaku. Oke, aku doakan kamu kaya raya, 7 turunan 7 tanjakan ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Sexual Energy Aquarius September 2021. Oke. Oke, di sini ada Four of Wands. Ada Seven of Cups. Oke. Ada Two of Wands ya. Ada Queen of Swords. Oke. Ada Six of Wands. Oke. So far dari beberapa zodiak ini udah zodiak keberapa yang saya bacain ya? Udah 6 zodiak ya. Dari 6 zodiak ini mostly ini apa ya? Keadaan hubungannya itu kayak falling down ya, mungkin falling down atau kehilangan satu koneksi, kehilangan satu gairah di dalam percintaan. Kehilangan gairah di ranjang. Ini membuktikan bahwa itu nggak mudah ya membangunnya. Tidak mudah untuk membangun satu kehidupan rumah tangga atau kehidupan berpasangan yang senantiasa menyala-nyala gitu. Tidak mudah, dan ini muncul gitu di dalam reading untuk Aquarius. Ini untuk beberapa Aquarius even mungkin sudah kayak dingin gitu ya. Hubungannya sudah merasa dingin, sudah mulai tidak ada letupan-letupan. Padahal sebetulnya di bulan September 2021 ini energi seksual Aquarius itu sedang menggebu-gebu. Di sini ada unsur api yang dominan. Jadi gairah itu lagi tinggi-tingginya actually. Gairah lagi tinggi-tingginya, tapi tidak memadai gitu dengan pasangan. Dengan pasangan tidak memadai. Tidak memadainya bagaimana? Mungkin pasangan juga meresponnya juga kurang antusias ya, karena di sini ada Two of Wands, ada Queen of Swords ya. Aquarius juga males mungkin pernah ditolak ya, pernah mengalami ditolak dan kemudian kecewa, ternyata ditolak gitu, dan akhirnya itu impact kepada aku males untuk mau ngajakin lagi tuh males, nanti ditolak lagi. Dan karena ketika ditolak itu yang kena adalah ego, yang kena adalah harga dirinya. Jadi merasa unwanted, merasa tidak diinginkan. Dan akhirnya males untuk datang kepada pasangan, mau minta aja tuh males ya. Dan Aquarius itu sebetulnya banyak fantasi. Banyak fantasi, banyak bayangan, pengen begini, semuanya tidak ada yang semuanya nggak ada yang terwujud ya. Jadi hanya keinginan-keinginan saja, tapi tidak ada yang terwujud ya. Di sini fantasinya banyak sekali, jadi banyak fantasi, tapi tidak ada yang diwujudkan. Entah mungkin karena partner menolak atau partner merasa tidak pantas ya, artinya tidak mendapatkan wadah untuk mewujudkannya. Oke. Kita akan lihat untuk sexual card ya. Untuk kartu seksualnya. Ini perlu dibangun ya Aquarius, karena kalau misalnya tidak dibangun untuk hubungan yang sudah dingin seperti ini, nanti lama-lama beneran bisa pisah. So, kita lihat apakah bisa diperbaiki gitu melalui
hubungan di atas ranjang, karena ada pepatah kalau misalnya ada masalah ya selesaikan di atas ranjang gitu ya. Karena ketika puas ya, pasangan itu udah sama-sama puas, sudah sama-sama mengalami yang namanya orgasm. Biasanya untuk faktor-faktor yang lain itu udah kayak kehabisan energi gitu ya. Jadi nggak ada modal atau nggak ada kekuatan untuk berantem. Udah puas di ranjang. Jadi kehidupan seksual di dalam pernikahan atau bahkan di dalam berpasangan itu sangat penting. Di sini ada Three of Pentacles. Ada The World. Oke. Ada kartu Death. Ada Eight of Cups ya. Ada Eight of Cups di sini. Lalu ada Nine of Cups. Oke, Cups. Pentacles. Well, untuk Aquarius, kamu bisa memulai dengan kata-kata yang penuh dengan rayuan. Kata-kata penuh dengan rayuan, kata-kata misalnya yang sekedar mengatakan, kamu cantik loh sayang, kamu ganteng loh sayang, aku suka gitu. Kata-kata yang penuh rayuan ya, kata-kata yang membangkitkan self-esteemnya pasangan, kata-kata yang membuat dia berbunga-bunga ya. I love you honey, I love you sayang, oke. Bisa kata-katakan seperti ini. Itu yang akan menggerakkan kehidupan percintaan kalian. Nah, kemudian ketika sudah dari hati itu udah mulai muncul percikan-percikan, itu akan menjadi bumbu yang indah. Dan kemudian lakukanlah sentuhan fisik, ya. Sentuhan fisik mulai dengan kissing, hanya dengan membelai. Pasangan dipijat, ya dipijat ketika misalnya pas lagi santai, lagi rileks, pasangan dipijat atau dibelai. Terus kemudian bisa juga dicium dengan perlahan, entah dimanapun misalnya pada saat itu berada. Karena ini di sini ada ketakutan tuh, entah takut apa ya. Mungkin pas bercinta didatangin debt collector gitu, apa gimana? Takut amat. Ketakutan takut ini bisa jadi karena salah satu merasa terpaksa. Ada satu orang yang tidak kepingin, entah mungkin kamunya atau pasangan. Nah, ketika salah satu sedang tidak ingin, tapi kemudian yang satunya urge gitu memaksa, maka ada sedikit ketakutan. Ketakutannya mungkin bukan ketakutan gimana, tapi maksudnya Mr. V itu jadi kayak ada proteksinya, kayak rapet gitu ya. Kayak akhirnya sakit, kurang lubrikasi ya. Jadi ini ada nggak tahu entah takut karena apa, mikirin apa, ya. Mungkin takut diintip tetangga atau gimana, ya. Belajar untuk lebih rileks ya untuk Aquarius. Aquarius belajarlah untuk lebih rileks, dan kalau misalnya ternyata pasangan Aquarius yang tegang, bantulah pasangan kamu untuk merasa lebih rileks dengan cara dipijat ya, perbanyak sentuhan fisik. Dibelai-belai ketika pasangan itu di atas ranjang ya. Dibelai-belai kakinya, dimasaj nih kakinya ya. Kakinya dipijat, kakinya dimasaj ya. Diciumi kakinya ya. Diciumi betisnya, lalu kemudian diraba-raba sampai ke atas. Ya, diraba-rabanya tuh raba-raba dengan halus ya, dengan raba-raba yang lembut, jangan raba-raba yang kasar. Raba-raba yang lembut. Kemudian ketika misalnya waktu di dapur, lakukanlah ciuman-ciuman spontan. Ciuman spontan yang deep ya. Dicium dia dengan penuh perasaan, dipeluk dengan penuh perasaan. Kalau misalnya berlanjut nggak apa-apa loh, bercinta di dapur itu juga asik, boleh dijadikan pilihan. Tapi tentu saja lakukan ketika misalnya tidak ada orang di situ, tidak ada anak-anak di situ ya. Ini bisa dijadikan alternatif. Kemudian kamu juga bisa belajar untuk mengajak pasangan berdansa. Orang gila, nggak apa-apa. Diajak berdansa sambil tertawa-tertawa ya.
diajak berdansa, terus kemudian berpelukan sambil berdiri, berpelukan. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan berciuman ya, sambil menatap mata masing-masing ya. Jadi pasangan itu ditatap, dilihat wajahnya seperti apa. Sekalipun mungkin kalau misalnya mungkin sudah berumur atau gimana, wajahnya sudah tidak semenarik dulu lagi. But it's okay. Ya, karena dia itu adalah pasangan jiwamu loh yang menemani kamu tuh dalam perjalanan kehidupan. Ya, nikmatilah setiap detik itu dengan banyak bercengkerama. Dan sesekali kamu bisa melakukannya di atas kursi, ya, di atas kursi. Bisa melakukannya sambil duduk. Karena ketika sambil duduk itu, perempuan bisa take control. Bisa mengontrol ya, bisa mengontrol, dan ketika perempuan itu bisa mengontrol, dia akan lebih mudah untuk mencapai orgasme. Biasanya perempuan itu yang lebih sulit orgasme ya, biasanya. Ya kadang-kadang memang ada kasus yang kebalikannya, tapi itu sangat jarang. Biasanya perempuan itu yang susah orgasme. Nah, lakukan sambil duduk, jadi ketika misalnya sudah wanita mengontrol dan ketika sudah mau mencapai orgasme, langsung mungkin bisa diselesaikan dengan berganti posisi. Dengan cara demikian maka bisa terjadi klimaks bersama-sama. Ya. Lakukan ya diperbaiki gitu ya, untuk hubungan di atas ranjang ini penting. Untuk hubungan seks dengan pasangan ini sangat-sangat penting ya. Bahkan merupakan salah satu faktor penentu dalam berumah tangga, satu faktor penentu dalam berpartner ya. Kamu bisa memulainya ya sayang, entah kamu yang wanita, Aquarius yang wanita, atau misalnya Aquarius yang pria. Kalau misalnya yang memiliki masalah adalah pasangan kamu bisa kok membantu dia. Kamu bisa membantu dia untuk membicarakan apa sih kamu takut, kenapa sih, apa masalah kamu, kenapa kamu enggan, kenapa kamu ogah, itu bisa dibicarakan ya. Lalu kemudian ketika misalnya sudah ketemu masalahnya, karena mungkin terlalu membosankan selama ini, banyak bersenang-senang di sini, banyak bersenang-senang ya. Bisa dipasang bunga-bunga supaya wangi ya. Supaya romantis, bunga-bunga itu energi bagus, energi alam ya. Jadi bisa membangkitkan satu mood tertentu untuk bercinta ya. Well, Aquarius, you can try this one ya. Kamu boleh melakukan ini. Kalau misalnya, kameranya nggak kelihatan sebelah sana, saya putar. Nah, kalau misalnya kamu menyukai dengan ini dan ini resonate dengan kamu, saya minta feedback di kolom komentar ya sayangku. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Ya, setiap konsultasi dengan Bunda sifatnya adalah interaktif, dan kalau misalnya kamu tidak memiliki budget untuk reading, kamu boleh nyalain loncengnya, Bunda sering live, jadi biar nggak ketinggalan, oke sayangku. Dan Aquarius melihat kartu yang seperti ini, mungkin kamu memang sedang dingin gitu untuk hubungan dengan pasangan. Coba ya, dicoba untuk memperbaikinya secara seksual terlebih dahulu. Lalu kemudian ini hanya sebagai pembuka saja, nanti kemudian setelah mungkin sama-sama puas gitu di atas ranjang, baru bicara dari hati ke hati tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga ya. Tapi ini bisa untuk pembuka ya, namun yang jelas ini merupakan sesuatu hal yang penting ya. Ini harus dilakukan, ya namanya seksual ya, dinikmati ya. Bukan sesuatu yang menakutkan, tapi dinikmati. Dinikmati, masing-masing mendapatkan kesenangan, kamu mendapatkan kesenangan, pasangan kamu juga mendapatkan kesenangan, dan kalian bisa mulai untuk berbicara, oke? Aquarius, saya berdoa agar Aquarius menemukan satu harmonisasi yang indah di dalam cinta dan di dalam relationship, oke? I love you Aquarius, bye-bye.